Baik, saya ingin membuat resume ya atas apa yang sudah pernah saya jelaskan tadi. Jadi ada 3 buah hambatan ini ya, kalau di arus bolak-balik itu ada 3 buah hambatan, 1 resistor, kapasitor, dan induktor ya. Nah, ini punya perangai yang berbeda-beda ya, perangai yang berbeda-beda, tapi justru saling melengkapi dan malah membuat pola yang harmonik gitu ya. Jadi yang berbeda itu tidak selalu itu tidak berguna, justru perbedaan-perbedaan resistor, kapasitor, induktor itu terus membuat sebuah pola yang harmonik ya. Harmonik itu ya polanya jelas gitu ya. Oke. Nah, kalau dia resistor, maka arus yang mengalir di resistor itu adalah tegangan antara ujung resistor dibagi dengan R, hambatan ya. Dan kalau ini tegangannya arus bolak-balik, maka antara tegangan dan arus itu in phase ya. In phase itu seirama ya, seperti tadi saya jelaskan. Dan hambatannya sama dengan R ya, resistor. Satuannya apa? Ohm. Nah, gitu ya, satuannya ohm. Nah, sekarang kapasitor. Kalau di dalam rangkaian itu ada kapasitor, arus bolak-balik dialirkan ke kapasitor, maka arus yang mengalir di kapasitor itu besarnya sama dengan omega C kali V ya. Nah, ini kalau omega C ini Anda kenal, maka akan dengan mudah Anda akan mengatakan bahwa omega C itu kira-kira sama dengan 1/R. R tapi R yang jenis kedua gitu, atau jenis ketiga gitu ya. Bukan R jenis yang pertama, tapi R jenis yang kedua lah, taruhlah begitu ya. Jadi ini seperti 1/R. Jadi kalau Anda taruh omega C sama dengan 1/R, ini rumusnya mirip dengan ini kan. Rumusnya asal ini R-nya R yang jenis yang kedua. Nah, itu yang disebut dengan XC ya, R-nya itu disebut dengan XC, reaktansi kapasitif. Nah, ini satuannya ohm juga ya, satuannya ohm juga itu. Nah, pada kasus seperti itu maka current arusnya itu mendahului tegangan ya, P/2 mendahului tegangan 90 derajat ya. Nah, kalau induktor maka arus yang mengalir itu besarnya sama dengan V, tegangan yang antar ujung induktor itu dibagi dengan omega kali L. Nah, jelas di sekarang Anda bisa mengenali ini seperti R jenis yang ketiga gitu lah ya. R jenis yang ketiga yang disebut dengan XL. Ini sama dengan omega L ya. Ini satuannya juga ohm ya, satuannya juga ohm. Dan di kasus ini I ketinggalan daripada V-nya ya. I ketinggalan dari V-nya, ketinggalan fasa P/2 ya. Nah, jadi sekarang kita, kalau kemarin di arus arah kita hanya mengenal hambatan murni, hambatan resisten namanya, sekarang Anda mengenal hambatan jenis kedua yang namanya reaktansi kapasitif ya, dan jenis yang ketiga yang namanya reaktansi induktif. Bedanya apa? Bedanya kalau yang kemarin-kemarin Anda pelajari, hambatan itu dia tidak bergantung kepada frekuensi sumber. Sumbernya mau 50 Hz, mau 100 Hz, mau 1 GHz, hambatan ini tetap ya, nggak bergantung pada frekuensi. Nah, sekarang kalau yang XC sama XL ini besarnya tergantung pada sumber yang mengaliri dia. Kalau ini 50 Hz ya nanti 1/50 kali besarnya kapasitor ya. Demikian juga yang hambatan yang jenis ketiga
Ini bergantung kepada frekuensi, ya. Ini yang sering disebut dengan frekuensi dependence resistance gitu ya. Jadi resistansi yang bergantung pada frekuensi. Ya, itulah yang disebut dengan reaktansi kapasitif, reaktansi induktif. Ketiga-tiganya ini disebut impedansi, ya, impedansi ya. Totalnya sama dengan impedansi. Jadi kalau di rangkaian arus bolak-balik ada resistor, ada kapasitor, ada induktor, perlakukan saja sama seperti sebelumnya. Kalau ini seri, Anda tinggal jumlah ini ditambah ini, tambah ini gitu. Kalau paralel juga ada perhitungan tersendiri kan. Jadi setelah ini menjadi ohm semua, perhitungan-perhitungan berikutnya adalah mengikuti, ya, mengikuti. Oke. Nah sekarang kalau orang matematik seperti saya nggak terlalu membutuhkan diagram fasor begini, ya, karena sudah tahu. Jadi kalau ini tegangannya itu V0 sin omega T, saya sudah tahu bahwa omega T itu adalah sudut fasa, ya, sudut fasa. Lalu V0-nya ini adalah amplitude, ya. Nah ini kalau digambarkan seperti ini, yang merah nih, yang merah ini. Ini panjangnya ini adalah V0. Lalu ini sudut fasa. Ini kalau di jam dinding ini ya, kita sudah tahu lah itu ya sudutnya. Lalu ini jarum panjang misalnya gitu ya, jarum panjang gitu. Nah kalau dia diputer begini, maka proyeksi dari yang merah ini menjadi pink ini ya. Kalau diputer terus ke sini, proyeksinya berubah-ubah. Kalau dia diputer tidur di sumbu X begini, proyeksinya menjadi 0 ya. Kalau diputar terus di sini proyeksinya menjadi negatif dan seterusnya. Jadi kalau dia gerak jarum ini muter begini, maka proyeksinya itu gerakannya itu naik turun gitu ya. Inilah yang disebut dengan osilasi, ya, osilasi. Nah, diagram fasor itu dia menjelaskan berapa panjangnya ya. Lalu berapa sudutnya ya. Gitu. Dan ini berlaku, penggambaran diagram fasor ini berlaku baik untuk arus maupun untuk tegangan ya. Jadi ada magnitudenya, ada sudut fasanya, itu namanya diagram fasor ya. Oke. Nah bagaimana diagram fasor untuk resistor ya? Kalau rangkaian arus listrik itu dihubungkan dengan resistor, maka diagram fasornya itu seperti ini. Panjangnya bisa berbeda antara V dan I, tetapi sudutnya pasti sama. Ya, sudutnya pasti sama dua-duanya ini. Yaitu sudutnya omega T, karena antara I sama V ini enggak ada beda fasa. Ya. Nah, makanya disebut dengan I dan V in phase, seirama. Ya, jadi kalau dia muter begini, berangkatnya bareng-bareng dia. Muter begitu, gitu bareng-bareng. Kalau dia sudutnya 0 ya dia semuanya 0 dua-duanya. Sudutnya 90, dua-duanya juga 90. Jadi bareng, muternya bareng. Oke. Nah, sekarang bagaimana untuk kapasitor? Nah, kapasitor kasusnya berbeda. I-nya mendahului V. Ya, seperti ini, ya. Jadi kalau V-nya itu sudutnya itu omega T, sudutnya I itu besarnya omega T plus 90 plus pi per 2 gitulah. Sudutnya I itu. Jadi I membuat sudut omega T, sudutnya V ditambah 90. Oleh karena itu disebut I mendahului, I leads V ya. Harus mendahului tegangan sebanyak pi per 2 gitu ya. Jadi membacanya diagram fasor itu seperti itu. Nah, kalau di induktor sama seperti tadi, bedanya hanya kalau V-nya sudutnya omega T, maka sudutnya I itu tertinggal ya, tertinggal pi per 2 ya, tertinggal pi per 2 ya, gitu. Jadi disebut dengan arusnya ketinggalan terhadap V ya. Jadi kalau ini muter bareng, maka selalu ada beda fasa antara V sama I.
di mana V mendahului I gitu, kira-kira gitu ya. Oke, itu kira-kira apa yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini, dan saya berharap pada video pembelajaran yang lain kalian bisa mempelajarinya kembali dan mengulang kembali. Tolong jika ada yang belum paham disampaikan pertanyaan-pertanyaan di forum Kulino. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.